Hai everyone, welcome to Sunrise Project. Ini adalah segmen Youth Talk, tempat obrolan tentang lifestyle anak muda. Di sini kita akan membahas pertanyaan-pertanyaan seperti tujuan dan pilihan hidup, pendidikan, pekerjaan, kesehatan jasmani dan mental, dan masih banyak lagi. Selamat mengikuti! Susu, telur, dan keju. Tiga sekawan ini dikenal di seluruh dunia. Hai Willy, apa kabar di sana? Baik Kak, gimana kabarnya di Surabaya? Puji Tuhan, juga baik di sini. Terima kasih udah boleh gabung lagi, ngobrol-ngobrol lagi, berbagi lagi untuk teman-teman di luar sana supaya hidup lebih sehat. Nah, kalau kemarin kita udah bahas nih tentang makanan yang nagih, which is really interesting. Dan semoga teman-teman dan kita semua yang sudah mendengarkan, kita boleh termotivasi untuk hidup lebih sehat, untuk pilih yang lebih sehat, dan lain sebagainya. Nah, kali ini kita juga akan bahas yang nggak kalah menarik, yaitu tiga sekawan, susu, telur, dan keju. Tiga sekawan ini dikenal di seluruh dunia, ya. Jadi nggak hanya di Indonesia, tapi dimanapun aja itu terkenal banget. Jadi, menarik banget pembahasan kita hari ini. Jadi mungkin boleh langsung aja Will dijelasin apa sih sebenarnya ada apa di balik tiga sekawan ini? Oke, jadi benar yang kayak kata Kak Priska bilang, kalau tiga sekawan ini susu, telur, dan keju itu widely used banget di Indonesia juga, ya. Walaupun mungkin nanti ada yang cerita cukup menarik juga soal keju dari teman saya di Amerika, tapi eh, kita mulai dari telur deh. Telur kan kayak di Indonesia dipakai di nasi goreng, di mie, di martabak, name it lah. Maksudnya banyak banget makanan yang pakai telur gitu. Yes. Kalau di Indonesia, roti pun pakai telur, ya kan? Nah, kenapa sih? Apa yang kita perlu concern atau aware atau hati-hati dengan telur ini? Mungkin ini ada fakta menarik aja sih. Kalau di Amerika, telur itu nggak bisa dipromosikan sebagai sesuatu yang sehat. Kalau misalnya aku punya perusahaan telur, aku nggak bisa bikin di label mereknya itu, kalau telur itu sehat. Nah, kenapa? Karena di satu butir telur itu ada sekitar 200 miligram kolesterol. Nah, kalau Oke. definisi sehat di Amerika itu harus lebih rendah dari 90 miligram kolesterol. Jadi dalam satu butir Oke. telur, kolesterolnya itu banyak banget. Dan mungkin yang lebih menariknya lagi, karena di satu telur aja, itu jumlah kolesterolnya lebih banyak dibandingkan kalau kita makan daging ayamnya itu sendiri. Will, telur Menarik tuh cuma kan? segini loh, Will. Telur cuma segini, ayam segini. Tapi Bener, bisa berkali-kali lipat gitu. betul. Jadi di Oke. satu butir telur yang kadang kita lihat ya gampang banget lagi masaknya gitu, kita pecahin, langsung jadi. Malah ada yang suka makan telurnya langsung dua misalnya, berarti itu sekitar 400 miligram kolesterol langsung kalau kita makan telurnya dua. Jadi itu cukup menarik sih. Aku nggak tahu kalau di Indonesia ada definisi sehat kayak di Amerika, tapi kalau di Amerika telur itu nggak bisa dipromosikan sebagai sesuatu yang sehat. Menarik ya? Menarik, menarik banget. Di Amerika telur ini nggak bisa dibilang sehat juga. Kenapa? Karena di telur itu banyak eh, tercemar dengan bakteri Salmonella. Dan Hmm. bakteri Salmonella ini yang bisa menyebabkan juga kerusakan pada kesehatan manusia. Jadi itu sih dua hal yang perlu concern soal telur. Sekarang pindah ke susu ya. Yes. Kita pindah ke susu. Kalau susu, ya biasanya yang paling banyak diminum sih kan susu sapi ya. Maksudnya ada Hmm. juga orang yang minum susu kambing dan lain-lain. Tapi susu sapi ini yang paling normal, paling banyak. Saya sendiri dulu penggemar susu sapi. Tiap hari saya minum susu sapi. Karena saya dengar Hmm. dulu, kalau susu sapi ini bisa bantu saya untuk gain weight. Karena saya Oke. cenderungnya dari kecil, ya kurus, langsing, mau makan 5 kali sehari pun tetap kurus, ya. Nah, susu sapi ada beberapa hal yang concerning juga. Satu, susu sapi, semua yang berbasis hewani itu mengandung kolesterol.
Kalau Mhm. semua makanan nabati, itu nggak ada kolesterolnya. Jadi, kolesterol di susu sapi itu ada, udah gitu, yang sebenarnya lebih concerning lagi, karena di susu sapi itu ada hormon-hormon. Jadi bisa kita Oke. bayangkan, Mhm. kalau misalnya kayak di manusia aja, se se seorang ibu hamil, hormonnya juga banyak perubahan, dan itu juga apa ya, maksudnya mempunyai impact kepada kesehatan si ibu ya. Nah, sama juga kalau di ibu sapi. Ibu sapi kalau lagi hamil, keluar susu, nah tapi ada hormon-hormon juga yang dihasilkan oleh si ibu sapi itu. Kayak hormon estrogen, ada yang hormon yang namanya IGF-1. Nah, ternyata setelah susu itu dipasteurisasi, digodok, ya kan, biar nggak ada bakterinya dan lain-lain, hormon-hormon itu nggak hilang. Jadi dengan kata lain, Oh, oke. ketika kita lagi minum susu sapi, kita juga itu minum hormon. Nah, kenapa ini ngeri? Karena si hormon estrogen ini, kalau kita minum yang ada di susu sapi, itu bisa meningkatkan juga tingkat estrogen di dalam darah kita manusia, dan itu bisa meningkatkan resiko kanker payudara khususnya. Jadi, Oke. ini yang ngeri. Jadi Yes. kayak susu sapi kita dapat kolesterolnya, kita dapat, hormonnya juga. Walaupun ya ada kalsiumnya juga, ya kita tahu kalau susu sapi yang paling terkenal untuk sumber kalsiumnya, tapi ya ada side effect-nya gitu ya dari susu sapi. Yes. Susu sapi. Menarik, menarik. Dan kalau aku pernah dengar juga pembahasan tentang susu itu, anak sapi, sebenarnya kan susu sapi untuk anak sapi ya. Manusia nih loh yang minum punyanya sapi gitu. Sebenarnya agak aneh sih. Cuman Betul. aku pernah dengar bahwa sapi itu di awal-awal pertumbuhannya dia memang butuh kalsium yang sangat banyak karena dia itu harus berkembang biak, sorry bukan berkembang biak, tapi dia harus berkembang lebih pesat daripada manusia. Benar Hmm. nggak, Mel? Jadi betul yang aku tahu, aku belum tahu kalau itu kaitannya dengan kalsium banget, tapi yang aku tahu sama protein juga. Jadi kalau Yes, misalnya kayak proteinnya. di susu tikus, itu proteinnya tingginya tinggi banget, karena tikus yang Kakak bilang harus berkembangnya cepet banget. Kalau dibandingkan dengan susu ibu manusia, proteinnya jauh lebih rendah, karena kita kan bertumbuhnya juga lebih lambat dibandingkan tikus. I see, I see. Menarik sih, menarik. Oh ya, mungkin mention sedikit ya soal susu sapi. Sekarang kita susu sapi itu bisa jadi gampang banget dikonsumsi sama manusia karena ini udah diindustrikan. Lain Hmm. ceritanya kalau misalnya kayak kita di rumah, kita tinggal di pinggiran kota, terus kita masih pelihara sapi. Terus sapi kan menghasilkan susu kalau dia lagi hamil aja kan, dan mereka nggak Benar, hamil benar setiap banget. saat. Nah, yang ngerinya kalau sekarang di industri-industri sapi, sapi itu dibikin hamil oleh manusia. Jadi Dipaksa gitu ya. untuk hamil setiap saat supaya bisa produksi susu terus-terusan. Makanya kenapa Benar kita bisa juga. konsumsi susu tiap hari. Tapi kalau misalnya kita punya sapi sendiri, kan susu sapi ya buat anak sapi, kalau ada sisa baru kita minum. Ya itu beda besar sih, beda besar, beda banyak. I see. Nah, sekarang apa hubungannya dengan kalau kita konsumsi nih, 3 sekawan tadi itu, apa apa efeknya untuk tubuh kita? Satu, karena mereka mengandung kolesterol, kolesterol di dalam darah kita bisa meningkat, dan itu juga meningkatkan resiko penyakit jantung sama stroke juga. Dan mereka juga kandungan fat-nya atau lemaknya juga cukup tinggi. Ya ini yang, salah satu concern-nya juga. Jadi itu sih yang, benar-benar jadi health concern dan hormon itu, terutama buat Hmm. wanita, itu banyak juga. Dan kalau misalnya, dalam bentuk keju, keju kan itu susu sapi yang dipadatkan tuh. Nah, susu Mhm. sapi yang dipadatkan, kandungan lemaknya jauh lebih tinggi, udah gitu keju kan asin. Keju itu asinnya bukan karena emang susu sapi itu asin, tapi karena ditambahin garam pas lagi diprosesnya, dan tingkat asupan garam yang tinggi itu bisa nyambung juga sama tekanan darah tinggi.
Jadi kemana-mana gitu ya efeknya. kemana-mana. Dan biasanya Oke. orang itu susah berhenti untuk makan keju. Aku dulu cheese lovers banget. Nah sekarang pengetahuan udah tahu nih, karena di protein yang ada di susu sapi atau keju itu namanya kasein. Kalau kasein ini dicerna sama tubuh kita, salah satu yang hasil breakdown-nya itu namanya casomorphin. Ya namanya mirip morfin. Dan Yes. casomorphin ini nempel di reseptor otak yang sama kalau kita pakai morfin. Dan inilah yang bikin efek keju itu ketagihan dan kita susah untuk berhenti makan keju. Jadi Hmm. interesting fact sih. Iya. Wow. Thank you for sharing. Jadi kita lebih paham kan ya, lebih mengerti seperti itu. Nah, terus jadi gimana nih untuk kita kalangan muda gitu, mungkin juga anak-anak yang ngekos gitu, yang gampang banget belum dapat, dan mungkin relatif murah juga ya telur gitu kan, relatif murah gitu. Kira-kira gimana nih tipsnya, atau bagaimana kita membalance makanan kita gitu? Kuncinya sih nomor satu meal planning ya. Meal Hmm. planning. Jadi kalau emang kita mau makan lebih sehat, kita harus bikin perencanaan. Oke, hari ini kita mau makan apa nih? Makan paginya apa, siangnya apa, malamnya apa, besok mau makan apa. Jadi jangan kayak gimana besok. Kalau gimana besok, kita ngelihat telur dan telur gampang banget dimasaknya, pasti kita masak telur. Pasti. Apalagi kalau kita udah buru-buru mau kuliah, mau ke sekolah, wah udah telur salah satu Ya. go to lah. Jadi meal planning penting sih. Meal planning penting banget. Mhm. Terus aku juga pernah dengar nih, Willy sempat mention juga bahwa dulu kan cheese lover, terus kemudian juga makan telur gitu segala macam. Terus aku pernah dengar Willy bilang sekarang udah stop sama sekali gitu nggak makan telur gitu, atau sebagian besar lah udah nggak makan telur. Jadi kenapa tuh Will? Kenapa sampai memutuskan begitu? Jadi betul, aku sekarang udah nggak makan susu, telur, keju, dan yogurt dan teman-temannya. Karena satu, aku ngelihat penelitiannya. Jadi semakin aku baca, karena di telur juga itu ada senyawa yang namanya karnitin, udah gitu nanti sama tubuh kita akan diubah jadi namanya TMAO. Udah gitu ini yang merusak pembuluh darah gitu. Jadi setelah aku makin baca penelitian-penelitian kayak gini, aku makin diyakinkan. Dan Mhm. penyebaran penyakit melalui telur, penyebaran penyakit melalui susu sapi, itu tuh makin banyak. Jadi itu yang makin meyakinkan aku terus. Dan karena aku sendiri ngelihat kakek nenek aku udah pada sakit-sakit semua, kayak stroke, ada yang jantung, ada yang diabetes, itu jadi motivasi besar buat aku. Aku bilang aku nggak pengen mengalami apa yang mereka alami, dan aku pengen nolong orang lain supaya nggak mengalami apa yang kakek nenek aku alami. Mhm. Itu sih. Alright, menarik. Tadi kita udah bahas nih telur, susu juga dengan industri mereka di balik itu semua. Kalau keju gimana nih Will? Jadi, keju ada cerita dari temen aku di Amerika yang aku selalu ingat dan akan selalu ingat sampai hari ini juga. Mmm, jadi dia tuh dulu pernah kerja di Indonesia di 1980-an. Nah, sebagai orang Amerika, ya di Amerika kan orang banyak, ini ya, makan keju dan susu sapi itu kayak daily, Mhm. apa ya, daily food banget deh. Nah, pas dia ke Indonesia, 1980-an, dia tuh susah banget untuk dapetin keju, dan dia suka kangen keju kan. Yang dia harus lakukan adalah, dia waktu itu di Bandung, dia harus naik, bis atau naik kereta ke Jakarta. Di Jakarta, dia harus pergi ke American Embassy, ke Embassy Amerika Serikat, dan di situ baru dia bisa beli keju. Itu tuh 1980-an, dan sekarang Mhm. kita di 2020, 40 tahun selanjutnya, keju itu udah di mana-mana banget. Udah Wah, kayaknya udah gampang banget deh. Dan makanan di Indonesia ya semua ditambah-tambahin keju. Jagung rebus aja Mhm. dikasih keju, ya kan? Kayak Nggak mau kenapa kalah. gitu kan? Kayak kenapa sih jagung juga dikasih keju gitu? Ya maksudnya supaya lebih enak dan lain-lain lah, banyak alasan. Cuman ya tingkat asupan keju di Indonesia juga udah terus meningkat. Kalau di 1980 kayak gitu susahnya dapat keju, Mhm. sekarang udah gampang banget.
Dan kalau di supermarket itu nggak cuma 1-2 macam, macamnya udah banyak banget. Ya kan di etalase itu mau yang keju untuk ini ada, keju untuk itu ada. Banget, banyak banget. Jadi, sebenarnya cukup banyak sih alasannya kenapa aku sendiri, akhirnya berhenti makan susu, telur, dan keju. Alasan lainnya juga karena kayak susu sapi, itu juga sudah dicatat bahwa ada antibiotik juga yang masuk di dalam susu sapi ini. Karena kan Mhm. sapi juga ya pernah sakit lah ya, pernah sakit Mhm. dan mereka nggak mau sapinya sakit, disemprot antibiotik dan lain-lain, dan itu masuk juga ke susu sapi yang manusia konsumsi, dan itu ya salah satu penyebabnya kenapa kita manusia menjadi resisten terhadap beberapa antibiotik. Mmm. Itu alasannya karena, ya itu, secara tidak sadar di susu sapi pun ada antibiotik-antibiotik yang bisa kita minum. Jadi cukup ngeri sih kalau, di Iya iya. zaman industrialisasi ini, beda ceritanya kalau kita punya sapi sendiri dan kita perah susunya sendiri dan kita minum, beda sih ceritanya, beda ceritanya. Wow. Semoga ini membuka wawasan kita semua ya dan, membuat kita untuk lebih berhati-hati, bukan kita bilang, "Kalian nggak boleh ini, nggak boleh itu," no, tapi kita membagikan ini supaya kita bisa lebih bijaksana dalam memilih, begitu. Dan mungkin juga kalau buat aku secara pribadi, mungkin ada sih ya beberapa efek yang langsung kita rasakan gitu di dalam darah dan lain sebagainya. Cuman untuk misalnya nih jadi penyakit jantung atau stroke biasanya kan tunggu beberapa tahun seperti itu. Cuman buat aku secara pribadi lebih baik kita menghindari sekarang dan kita mengubah selera kita untuk makanan yang lebih alami. Kan kalsium, protein itu semua juga dari bahan alami juga banyak banget kan gitu. Jadi Betul betul. mungkin salah satu alasan juga selain kita lebih sehat, kita juga bisa membiasakan lidah kita untuk makanan-makanan yang lebih alami. Karena bayangin dulu misalnya ya, oke sekarang kita nggak apa-apa dan kita setiap hari makan telur dan minum susu, keju, pizza, dan lain sebagainya. Terus nanti suatu saat kita sakit. Terus dalam 1 hari kita harus merubah semua pola makan kita. Pasti nggak mungkin gitu kan. Mungkin sih, tapi kan pasti akan sangat berat. Jadi kenapa enggak kita merubahnya dari sekarang gitu. Toh kita merubah ke arah yang lebih baik. Betul, Seperti itu. Kalau betul Lili banget. kira-kira gimana nih pesan untuk teman-teman di luar sana? Buat teman-teman mungkin bisa dicoba dulu ya secara pribadi karena, eee, di dalam susu itu kan ada ini ya, namanya tuh gula, namanya laktosa. Nah, mayoritas orang di Asia, di dunia, itu nggak bisa mencerna laktosa. Jadi, Hmm. kalau misalnya teman-teman cobain deh, misalnya lagi minum susu, makan keju, terus tiba-tiba jadi mual, udah gitu jadi kayak enek, itu salah satu atau jadi diare, itu salah satu ciri kalau sebenarnya tubuh kita itu udah nggak bisa mencerna susu. Jadi kalau misalnya teman-teman udah ngalamin itu, kayaknya adalah waktu yang bagus juga untuk coba lepas. I see. Tubuhnya ngasih alarm nih, Betul. nggak cocok nih makan ini, gitu kan? Mhm. Betul. Dulu yang menarik buat Yes. aku sendiri tuh, aku tuh suka banget keju. Kayak cheesecake kayak gitu suka banget. Tapi Mhm. setiap kali aku makan, pasti setelah itu tuh aku ada perasaan mual dan enek. Walaupun enak di lidah, nah itu dia selanjutnya, itu yang nggak enak sih. Itu yang nggak enak. Jadi kalau teman-teman emang punya lactose intolerance, ya ya udah kayaknya bagus deh waktunya untuk coba kurangin dan mungkin berhenti juga minum susu dan makan keju. Mhm. Well, sepertinya sudah banyak banget yang di-sharing, yang dibagikan. Thank you so much, Will, sudah boleh sharing itu semua dari hasil penelitian dan semua yang semoga ini boleh membuat kita untuk lebih bijaksana karena kita lebih mengerti kan, gitu. Dan mungkin Betul. ada kata-kata terakhir, Will? Pesan terakhir? Pesan terakhir, eee, kalau misalnya teman-teman, eee, punya kitab, ada ayat di Kejadian 1 ayat 29, dan di situ Alkitab mencatat makanan yang Tuhan kasih kepada manusia Mhm. pada mulanya pertama kali. Dan kalau kita lihat di Alkitab, makanan pertama untuk manusia itu makanan nabati 100%, nggak ada makanan hewani.
Jadi semakin dekat kita bisa makan nabati 100% semakin baik. Dan kalau buat orang-orang yang tinggal sampai seratusan tahun sampai hari ini, disebut daerah-daerah blue zone namanya, orang-orang mereka ini masih juga mengkonsumsi produk hewani, tapi hanya 5% dari pola makan mereka. Sedangkan 95%-nya itu makanan nabati semua. Jadi semakin dekat kita ke rencana awal Tuhan, semakin sehat kita bisa. Itu pesan dari saya. Amin. Oke, sekali lagi terima kasih banyak sudah boleh sharing. Dan terima kasih untuk waktunya, effortnya semuanya, Will. Semoga bisa ketemu lagi ya.